semuanya, kembali lagi sama saya di Cleovatia Channel. Hari ini aku akan battle 3 mikrofon. Yang pertama ini yang aku pakai sekarang, ini dari Tooreo. Nggak tahu bacanya gimana ya, cuman Tooreo. Ini yang Tooreo ini harganya 100 ribuan. Kemudian ada yang K8 ini harganya sekitar 30 ribu. Dan yang ketiga aku punya Saramonic. Saramonic ini harganya jutaan ya, sekitar 1 jutaan gitu, 1 juta atau 2 jutaan gitu. Kita akan battle 3 mikrofon ini, oke? Biar sama, aku akan baca salah satu paragraf dari buku Aku Mau Tahu Semua ini, oke? Yang pertama, aku punya dari K8. Di sana itu di kemasannya ada yang jack, portnya tuh buat bisa dimasukin ke dalam jack, atau yang Type-C, atau yang iPhone Lightning gitu ya. Jadi nanti kita dikasih seperti ini. Jadi aku pakainya yang Type-C. Aku CO-nya yang cuma satu mic ya. Ini mic-nya udah ada jepitannya juga. Hanya dapat ini dan kabel Type-C-nya. Dapat juga kecil, pendek, biar aku liatin. Ini ya. Jadi dapatnya tuh kardus seperti ini tempatnya, dan yang paling bawahnya ini ada kabel Type-C-nya. Tapi kabelnya pun yang dikasih tuh kabelnya sangat pendek. Cuman segini. Tapi lumayan lah ya. Mungkin hanya sekitar 30 cm. Itu untuk yang K8. Sedangkan untuk yang Tooreo, yang lavalier ini, kita dikasih 2 mic. Bentuknya seperti ini. Juga dikasih ada bulu kucingnya, supaya kalau misalkan ada kita lagi di luar, biar mengurangi kebisingan suara angin gitu ya, suara sekitar. Ada 2 ya, sama yang sekarang sedang aku pakai. Bulu kucingnya 2, dan dia dapat kabel Type-C juga, sama kabelnya pendek. Nah, aku liatin ya sebentar. Teman-teman, ini adalah penampakan dari transmitter Torea. Jadi dia punya 3 port yang buat keluar dan 1 port yang buat masuk atau buat ngecharge, itu USB Type-C ya, buat ngecasnya. Nah, kalau misalkan ini itu dilihat ya, yang pertama ada yang buat Type-C untuk mungkin handphone-handphone yang punya Type-C, kemudian ada yang audio jack, dan juga ada yang tipe Lightning untuk iPhone, seperti itu. Jadi lengkap banget. Menyala dan pairing akan berwarna hijau. Kalau kedip-kedip berarti dia belum pairing. Nah, masuk lagi ya suaranya ya. Oke. Dan yang ketiga aku punya Saramonic. Ini. Kalau si Saramonic dapatnya itu ini pertama, banyak ini ya. Jadi dia portnya itu ada buat ngecharge-nya itu pakai Type-C. Kemudian ini ada tombol powernya. Ini, dan harus pakai ini nih, ininya. Jadi dia dimasukin gitu ke sini. Nanti ini dimasukin ke handphonenya ya. Kemudian dapat dua mic wireless, dan juga dapat 1 mic ini, 1 mic yang nggak wireless, jadi ada kabelnya kayak gitu. Nanti kita akan coba ya semuanya. Audio jack. Karena handphoneku Infinix Note 40 dan dia itu nggak ada buat colokin kabel jacknya, jadi aku pakai ini. Ini jadi buat ngehubungin dari Type-C ke audio jack. Terus dari audio jack masih butuh splitter juga nih ya, audio splitter untuk mic dan headphone. Nah, itu dimasukin ke bagian mic-nya, baru masuk ke yang Saramonic kayak gitu. Nah, agak ribet, tapi nanti kita battle suaranya. Atau lebih gampangnya lagi, ini audio splitternya bisa pakai kabel kayak gini, atau bisa yang pakai type U gini ya, lebih pendek gitu, lebih gampang. Ini suara aku tanpa mic. Ini suara dari handphone Infinix 40 ya. Karena
Sekarang kita coba pakai yang K8. Oke. Udah hijau berarti udah nyala. Sekarang aku langsung akan coba pakai mic wireless K8. Mengapa warna-warni api berbeda-beda? Hai teman-teman, saat menyalakan lilin atau kompor, coba kalian perhatikan warna-warni apinya. Tahu nggak, warna api ternyata bisa berubah-ubah loh. Apa ya rahasianya? Yuk kita cari tahu kenapa api bisa berwarna-warni seperti pelangi. Oke, ini adalah hasil dari mic wireless K8. K8 ya. K8 ya. Oke, ini sekarang aku coba pakai mic Saramonic yang pakai kabel ya. Mengapa warna-warni api berbeda-beda? Hai teman-teman, saat menyalakan lilin atau kompor, coba kalian perhatikan warna-warni apinya. Tahu nggak, warna api ternyata bisa berubah-ubah loh. Apa ya rahasianya? Yuk kita cari tahu kenapa api bisa berwarna-warni seperti pelangi. Oke, ini itu hasil suara dari Saramonic yang pakai kabel. Sekarang aku mau coba Saramonic yang wireless. Oke? Aku ganti dulu ya. Yang Saramonic. Kalau yang Saramonic, pertama masukin ini penghubung dari Type C ke audio jack, kemudian ada splitter yang mic. Kita masukinnya ke yang mic, ya. Terus masuk ke yang Saramonicnya. Kita nyalain dulu yang Saramonicnya ya. Ya, dia udah biru. Terus yang ini juga kita nyalain. Tekannya agak lama sampai biru. Jadi dua-duanya posisinya biru sama biru ya. Ini aku nggak pakai mic apapun. Oke, sekarang ini aku coba pakai yang mic Saramonic ya. Sudah nyala biru dan biru. Oke. Mengapa warna-warni api berbeda-beda? Hai teman-teman, saat menyalakan lilin atau kompor, coba kalian perhatikan warna-warni apinya. Tahu nggak, warna api ternyata bisa berubah-ubah loh. Apa ya rahasianya? Yuk kita cari tahu kenapa api bisa berwarna-warni seperti pelangi. Ini adalah hasil suara dari mic wireless Saramonic. Oke? Sekarang kita akan coba pakai mic lavalier Oreo. Oke? Ini sekarang kita akan coba mic lavalier Oreo-nya ya. Kita nyalain dulu, sama-sama nyalain. Pencetnya agak lama. Oke, dua-duanya udah hijau ya. Cek. Ini adalah suara dari mic lavalier Oreo. Oke, aku akan baca paragrafnya sekarang ya. Mengapa warna-warni api berbeda-beda? Hai teman-teman, saat menyalakan lilin atau kompor, coba kalian perhatikan warna-warni apinya. Tahu nggak, warna api ternyata bisa berubah-ubah loh. Apa ya rahasianya? Yuk kita cari tahu kenapa api bisa berwarna-warni seperti pelangi. Oke, ini adalah hasil dari mikrofon wireless lavalier Oreo. Oke, gimana menurut kalian? Mana yang paling bagus? Mana yang paling bagus hasil suaranya ya? Oke, yang pertama aku mau sebutin keunggulan dari yang si K8 ini. Kalau yang K8 ini menurut aku dia keunggulannya adalah dia simple banget, dia gampang banget digunakan. Kenapa? Karena dia bentuknya itu, transmitternya tuh cuman kayak begini guys, ya. Dia cuman satu port, ya yang Type C atau yang jack atau yang lightning aja. Dan dia nggak perlu dicas-cas si transmitternya ini ya, nggak perlu dicas-cas, dia langsung colokin aja ke port yang ada di handphone kita, udah. Dan yang dicas, bagian yang harus dicas yang sebelah sini, yang mic-nya doang gitu. Langsung dipakai, jadi dia simple banget, gampang banget buat dipakainya. Cuman kekurangannya ternyata suara yang masuk itu masih ada noise-nya, noise tadi ya kedengeran, sama nggak jelas. Jadi dia dengung gitu. Gimana ya, pokoknya nggak jelas gitu. Jadi itu kelemahan dan kelebihannya. Terus yang kedua, kalau yang si Saramonic itu, dia suaranya bagus, tapi menurut aku kurang jernih. Kenapa ya? Mungkin karena terlalu dekat. Mungkin.
Tapi kan harusnya meskipun dekat seperti ini, seperti yang aku pakai di yang lavalier ini, sebenarnya harusnya nggak ada masalah ya. Untuk harga yang juta-juta gitu. Nah terus dia oke lah, dari suara dia bagus ya, tapi menurut aku masih ada kekurangannya juga. Terus dia tuh nggak simple, agak ribet. Kenapa? Kenapa banget? Kenapa banget? Si bagian audio jacknya ini mesti terpisah sama transmitternya. Nggak ngerti kenapa. Nggak ngerti. Tolong kalau yang buat yang ngerti, tolong komen. Kalau aku nih orang awam, kok jadinya kok kayak ngeribet banget aja gitu. Ya yang Saramonic ini. Kenapa? Kenapa? Harus dicolokin seperti ini, jadi ribet banget gitu. Padahal kan kalau misalkan dia kayak yang transmitter yang Toreo atau yang K8 itu kan tinggal satu aja gitu ya, audio jack tinggal colokin, jadi kan lebih ringkes. Kalau gini kan jadinya ngegantung gitu loh guys, ngegantung gitu di handphone tuh, gimana ya, ganggu. Itu yang Saramonic gitu ya, dia agak ribet, apalagi buat aku yang tipe handphonenya itu nggak ada buat audio jacknya, jadi kita perlu lagi sambungan dari Type C ke audio jack, terus harus pakai splitternya juga, audio splitter gitu. Aduh, jadi ini agak ribet banget. Nah kalau yang Toreo ini aku suka banget, satu dia udah lengkap banget, udah dikasih si bulu kucingnya juga, terus dia udah 3 lagi langsung, jadi kamu bisa pakai mau yang Type C, yang handphonenya Type C kayak aku, mau yang Lightning buat yang iPhone, atau yang audio jack, jadi buat yang handphone-handphone dia masih pakai chargernya itu micro, tapi kan ada yang buat audio jacknya, jadi aman, semua handphone bisa masuk. Terus suara yang dihasilkan pun relatif jernih dan bagus sih kalau menurut aku. Nggak ada noise-noise-nya kayak gitu sama sekali. Dan dia jadinya ringkes juga kan. Jadi tinggal colok si transmitternya udah, yang ini juga dinyalain, udah mic-nya dinyalain. Kalau masalah bagian ngecharge itu dua-duanya di-charge. Ini di-charge juga ini nih, si bagian mic-nya di-charge, bagian transmitternya pun di-charge kayak gitu, tapi kan nggak masalah ya. Terus tadi aku cobain, jadi ini sempet si transmitternya itu kedip-kedip terus dan tiba-tiba dia mati. Artinya kan dia habis ya gitu, baterainya harus dicas. Dan aku coba cas, terus coba sambil dicolokin apakah bisa nyambung. Oh ternyata gak bisa gitu. Mungkin itu aja kelemahannya ya. Jadi dia kalau misalkan dia habis baterainya, kita harus cas dulu, nggak bisa langsung dicolokin. Jadi kalau menurut aku lebih prefer banget yang Gear Oreo ini. Udah gitu dia dikasih casingnya juga sih, lumayan banget. Jadi udah enak banget gitu. Udah media transmitternya udah langsung 3 ya, terus dia dikasih tempat wadah, dikasih bulu kucingnya juga. Jadi kalau menurut aku paketnya lengkap, dan suara yang dihasilkan juga yang masuk ke dalam mic ini juga jernih menurut aku. Noise-nya udah berkurang banget gitu, nggak ada noise-noise yang gimana. Apalagi harganya ya, masih affordable banget, masih terjangkau banget buat semua kalangan ya. Jadi aku lebih merekomendasikan yang mic ini, Lavalier Oreo. Nanti aku akan cantumkan di deskripsi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa.